Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Satukan hati kami, kami angkat suara kami menyembah Kau Tuhan dan Raja kami dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sembahlah Dia Tuhan. Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi di acara Mimbar Agama Kristen.
Saudara semua yang kasih Tuhan, pendengar radio Buana Asri dimanapun saja berada. Dan kali ini berjumpa dengan saya, Pendeta Wisnu Joko. Sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dulu. Saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa yang mengasihi kami bersyukur di waktu pagi hari ini Engkau memberikan pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, dan semangat sehingga kami dimampukan untuk berkarya di pagi hari ini. Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Bilang Engkau akan menolong kami sehingga lewat firman-Mu itu hidup kami menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Kami siap membuka hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar semua yang dikasihi Tuhan dimanapun saja berada, semua orang pengen dalam hidupnya memiliki kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses, baik itu sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, ataupun juga di bidang apapun. Tetapi seringkali kesuksesan, keberhasilan itu tidak kunjung didapat. Justru yang didapat adalah konflik, masalah demi masalah. Persoalannya kadang bukan masalah karena kurang pintar atau kurang pendidikan, tetapi seringkali yang menjadi masalah adalah karena sikap, karena attitude, karena karakter yang membuat keberhasilan itu terhalang. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mengajak semua para pendengar yang dikasihi Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap yang benar sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, supaya Anda dan saya bisa dipakai Tuhan dan juga keberhasilan itu bisa kita dapatkan. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita miliki, sikap yang benar sebagai seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Saya mengajak untuk merenungkan dari tulisan Rasul Paulus yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai 24. Begini firman Tuhan, saya bacakan. Syukur kepada Allah yang karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu, dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan semua jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Saudara semua kasih Tuhan, bagaimana
membangun sikap yang benar sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai apapun yang Tuhan percayakan di bidang kita masing-masing. Ada 3 hal yang kita pelajari dari tulisan Rasul Paulus ini. Sikap yang benar yang pertama, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai pekerja, milikilah sikap yang menjadi dasar adalah kasih. Mengapa kasih ini harus menjadi dasar? Karena kasih itu akan menjadi dasar karena Kristus terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Dan kasih Yesus itu yang menjadi teladan hidup Anda dan saya. Alkitab menuliskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tindakan Allah, dasar Allah untuk bertindak adalah karena kasih. Anda dan saya ketika Anda meniti karir, meniti profesi dan juga apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda dan saya, yang tentunya itu merupakan bentuk dari sebuah pelayanan, maka milikilah landasannya adalah kasih. Karena ketika Anda dan saya tidak didasari dengan kasih dalam bertindak, maka seringkali kita akan menjumpai kekecewaan, kita akan menemui akan sesuatu yang tidak kita inginkan. Akhirnya apa yang kita kerjakan itu membuat Anda dan saya tidak damai sejahtera. Jemaat di Korintus pada waktu itu adalah jemaat yang besar, karena kota Korintus adalah kota perdagangan dan kota yang maju. Di sana banyak sekolah-sekolah, banyak pendidikan, banyak orang-orang pintar. Bahkan Korintus itu juga banyak anggota-anggota yang memiliki satu karunia-karunia yang luar biasa. Mereka memiliki satu beberapa yang mereka miliki, yaitu yang bisa Tuhan pakai. Di sana ada berbagai macam karunia. Ada karunia mujizat, ada karunia kemudian menyembuhkan, ada karunia bernubuat, ada karunia bahasa roh, ada karunia-karunia yang mereka miliki. Tetapi Korintus juga mencatat di sana ada perselisihan. Mengapa bisa terjadi? Karena mereka melayani bukan karena kasih, tetapi karena ada motivasi-motivasi yang terselubung, sehingga di dalam melayani akhirnya mereka yang kejar adalah keuntungan, egonya, keakuannya, sehingga antara satu dengan yang lain kemudian mereka saling berselisih. Itulah sebabnya penulis Korintus memberikan nasihat. Di sana ada iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi kemudian disimbolkan yang paling besar adalah kasih. Artinya apa? Artinya bahwa ketika Anda mengerjakan sesuatu tanpa didasari dengan kasih, maka yang akan muncul nantinya adalah bukan melayani dengan sukacita, bukan melayani untuk menjadi berkat, tetapi yang dikejar hanya berkat. Dan akhirnya justru disitulah tumbuh dan munculnya kekecewaan. Maka Anda dan saya, bagaimana kita melayani saat ini? Apa yang kita kerjakan? Apakah kita melayani dengan kasih, atau karena ada motivasi-motivasi yang lain? Ketika Anda dan saya saat ini sudah mulai bergeser, hati kita tidak dengan kasih, mari kita benahi. Mari saat ini kita dandani, kita letakkan di dalam frame yang benar, yaitu landasilah segala sesuatu dengan kasih. Yang kedua, di sana juga dikatakan bahwa ayat 19, dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami.
Yang kedua, ketika Anda dan saya melayani, lakukanlah pelayanan itu didasari dengan sukarela. Kerelaan adalah merupakan sikap yang harus kita miliki. Karena dengan kerelaan itulah menunjukkan bahwa hati kita itu dalam melayani adalah kita melakukannya. Bukan dengan sedih hati, bukan karena terpaksa dan dipaksa, tetapi dilakukan dengan riang gembira, dengan bersukacita. Maka kata kerelaan di situ seringkali kemudian dihubungkan kemudian dalam kata yaitu sukarela. Ada kata suka dan rela. Ada orang yang melayani dengan rela tapi tidak suka. Ada yang orang melayani dengan suka tetapi tidak rela. Sukarela artinya muncul dari hati dengan riang gembira menyambut. Pelayanan itu adalah pekerjaan yang indah. Pelayanan itu adalah karya untuk Tuhan. Sehingga karena melayani untuk Tuhan adalah sebuah kehormatan. Kalau kehormatan berarti sesuatu yang menggembirakan. Maka Anda dan saya ketika kita mengerjakan sesuatu, lakukanlah dengan sukarela, dengan riang gembira. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan kemudian Anda dan saya wajah kita cemberut. Karena kalau sudah wajah cemberut, bersungut-sungut, akhirnya membuat apa yang kita kerjakan itu tidak mendatangkan sesuatu kebaikan, tetapi kemudian yang dihasilkan adalah sesuatu justru keburukan. Alkitab menuliskan di sana, bersukacitalah senantiasa dan bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Lakukanlah dengan sukacita. Karena ketika kita melakukan dengan sukacita, maka hasilnya akan menjadi luar biasa. Kita bisa belajar. Kalau kita melakukan dengan sukacita, maka apa yang kita kerjakan itu juga akan berbalik dengan kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kerjakanlah, sambutlah dengan gembira. Tanggung jawab sekecil apapun, lakukan dengan riang gembira. Ketika Anda dan saya mendapatkan satu tanggung jawab, baik itu di dalam persekutuan kelompok kecil maupun persekutuan pelayanan-pelayanan yang kelihatannya itu sesuatu yang sederhana dan kecil, sambutlah dengan sukacita. Karena dengan membuat kita pelayanan sukacita, maka orang-orang yang kita layani pun juga dia akan menyambut dengan sukacita. Sehingga pelayanan itu akan juga berbalik kepada hidup Anda dan saya menjadi sukacita. Karena hidup ini adalah seperti kita berada di depan cermin. Apa yang kita kerjakan itulah yang akan memantul, akan balik merespon dalam hidup kita. Kalau kita melakukannya, kemudian kita menyambut pelayanan dan juga kita memberikan pelayanan kita tidak dengan sukacita, maka orang-orang yang akan kita layani juga akan berbalik, tidak menyambut dengan sukacita. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dengan demikian Anda dan saya mengerjakan kita adalah mengerjakan pelayanan kita dengan sukacita. Yang ketiga, sikap yang ketiga ketika Anda dan saya melayani, milikilah sikap untuk rela, memiliki kerendahan hati. Kita lihat di dalam ayat yang ke-22 dan 23. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu.
saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dari suatu kemuliaan bagi Kristus. Sikap ketiga yang harus kita miliki dalam pelayanan yang benar adalah milikilah sikap kerendahan hati. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, ditulis di sana, yang ditulis adalah hanya nama Titus. Tetapi sebenarnya yang diutus untuk pelayanan itu bukan hanya Titus, karena Alkitab menuliskan ada yang lain, ada seorang yang lain lagi. Kita tidak tahu dan tidak berspekulasi siapa ya kira-kira orang itu. Mengapa Rasul Paulus tidak menuliskan orang itu? Tetapi yang jelas, orang ini adalah orang yang juga luar biasa. Karena Alkitab menuliskan di sana, yang dikatakan seorang yang lain lagi, saudara kita yang telah beberapa kali, jadi bukan hanya satu kali, tetapi beberapa kali mereka sudah ikut terlibat di dalam pelayanan yang luar biasa, dan sudah terbukti dipercayakan untuk pelayanannya. Tetapi mengapa Alkitab tidak menuliskan? Dan orang ini tidak protes. Kok namanya saya tidak tercantum ya? Tidak, dia tidak kemudian komplain kepada Rasul Paulus. Oleh karena dia memiliki sikap, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu yaitu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan dia memiliki satu pemahaman bahwa apa yang dia kerjakan ini, toh kalau di dunia tidak mendapatkan upahnya, Tuhan sudah menyediakan upahnya yang jauh lebih besar, yaitu yang akan datang, yaitu di surga. Dan juga orang yang disebutkan di sini yang tidak tercantum namanya itu, dia menyadari bahwa pelayanan itu adalah bukan sebuah panggung, bukan sebuah pentas seperti yaitu pentas artis, di mana dipahami bahwa ketika pelayanan itu adalah dipahami sebagai kontes seperti artis yang mesti disorot dengan lampu yang demikian gebyar dan banyak sehingga mendatangkan akan popularitas. Maka itu ketika tidak didapat akan menjadi kecewa kalau memiliki satu motivasi pelayanan itu, yaitu untuk mencari popularitas. Dengan kata lain, sebagai seorang pelayan Tuhan, milikilah sikap kerendahan hati, bukan untuk menonjolkan diri, rela untuk tidak terkenal dan rela untuk tidak dikenal. Karena mestinya yang terkenal dan dikenal itu harusnya adalah Tuhan, bukan pribadi hamba Tuhan tersebut. Relakah Anda dan saya berani untuk menundukkan diri dan juga rela untuk merendahkan diri, bukan menonjolkan diri? Ketika pelayanan menjadi ajang untuk menonjolkan diri, maka itu akan menjadi rentan konflik, rentan masalah dengan teman, dengan sahabat, karena kemudian yang muncul adalah ego. Hari ini banyak terjadi orang-orang yang mereka kecewa dengan pelayanannya karena salah satu motifnya adalah karena ingin menonjolkan diri. Mari kita belajar sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang benar, rela untuk tidak menonjolkan diri, rela untuk berada di tempat yang tersembunyi. Bukankah bangunan yang megah bisa berdiri? Itu ada yang menopang, namanya yaitu cor, tiang besi. Tapi tiang besi itu tidak terlihat
karena tertutup dengan semen, tertutup dengan yaitu dinding. Dan alangkah tidak indahnya kalau besi itu pengennya keluar, pengennya kelihatan. Jadilah sebagai pelayan Tuhan itu seperti jantung. Jantung itu tidak terlihat. Jantung itu ada dalam. Tapi jantung itu terus berdenyut. Jantung itu terus bergerak. Karena ketika bergerak itu kemudian terjadi kehidupan. Tetapi jantung tidak pernah pengen keluar, pengen dilihat. Lain dengan bibir. Bibir itu merah menyala, ya, terlihat. Tetapi yang lebih besar adalah perannya justru jantung. Karena tidak ada jantung, adanya kematian. Jadilah hidup Anda dan saya seperti jantung tidak terlihat tetapi terus memiliki peran yang besar. Jadilah seperti besi yang menopang bangunan yang tidak terlihat tetapi menjadi penyangga bangunan. Dan Anda dan saya relakah kita bersedia untuk berada di tempat yang tersembunyi, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dikenal, hanya nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama pribadi kita. Seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 3, di sana dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus, apalagi yang melayani untuk Tuhan, harus rela hidupnya, keakuannya harus disalibkan, harus mati. Dan keegoannya harus mati. Maka rela hidupnya untuk tersembunyi, dan hidupnya hanya yang kelihatan adalah Kristus saja. Saya menjumpai ada beberapa model orang untuk berbuat baik atau melayani itu. Beberapa waktu, suatu saat saya berada di sebuah tempat bencana waktu itu. Dan saya sebagai salah satu anggota relawan bencana. Ternyata organisasi-organisasi yang mengatasnamakan untuk memberikan bantuan ke bencana itu macam-macam modelnya. Model yang pertama itu mereka memiliki dan memasang spanduk yang besar, pasang bendera yang besar, nama organisasinya. Tetapi karyanya, pelayanannya, jumlah bantuan yang diberikannya kecil. Spanduknya besar-besar, di blow up, di close up besar-besar, diberitakan besar-besar. Tetapi karyanya yang diperbantukan hanya kontribusinya kecil. Ada model yang kedua. Model yang kedua itu mereka memasang spanduknya kecil, tetapi mereka memberikan kontribusinya itu sangat besar. Dan mereka rela dengan memberikan bantuannya. Dengan close up hanya kecil saja untuk spanduknya. Tetapi ada yang ketiga. Yang ketiga ini yang sungguh-sungguh memalukan. Pasang spanduknya besar sekali, memasang benderanya tinggi-tinggi nama organisasinya, tetapi tidak ada bantuannya sama sekali. Yang paling hebat adalah model yang keempat. Tidak memasang spanduk, tidak memasang bendera, tetapi kontribusinya untuk membantu sangat besar. Anda dan saya dalam melayani
model seperti apakah yang menjadi gaya dalam Anda dan saya untuk melayani? Model yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Kalau Anda dan saya memiliki sikap yang benar, maka Anda dan saya memiliki sikap yang keempat. Meskipun Anda dan saya tidak ada seorang pun yang menghargai, mungkin pelayanan kita tidak mendapatkan lampu sorot, pelayanan kita tidak di blow up, pelayanan kita juga mungkin tidak dikenal dan terkenal, tetapi kita terus tetap menjalankan dengan penuh semangat, dengan penuh kasih, dengan penuh sukarela, dan penuh Anda dan saya kerendahan hati, maka disitulah Anda dan saya bernilai di mata Allah, karena pelayanan kita adalah pelayanan untuk Tuhan. Hari-hari ini mari kita belajar melayani kita bukan untuk cari nama, tetapi Anda dan saya yang kita perkenalkan adalah nama Kristus. Seperti pujian yang mengatakan, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Biarlah nama Yesus di tempat paling depan, nama kita ada di belakang. Relakah kita bersedia untuk tidak terkenal dan dikenal? Maka Anda dan saya, itulah yang menjadi dasar pelayanan kita. Sehingga ketika kita memiliki sikap kasih, sikap kerelaan untuk melayani, sikap dengan kerendahan hati, maka kami meyakini pelayanan kita akan diperhitungkan oleh Tuhan, karena kita memiliki motivasi yang benar. Bagaimana pengalaman Anda sepanjang hari atau sepanjang minggu ini? Apakah Anda seringkali kecewa? Seringkali Anda bersungut-sungut? Seringkali kita bermasalah dengan sahabat, dengan teman, karena merasa pekerjaan pelayanan yang kita kerjakan tidak dihargai. Dan juga, apakah pelayanan yang kita kerjakan kita dasari dengan kasih? Apakah pelayanan yang kita kerjakan kita lakukan dengan sukarela? Mari saat ini kita benahi dalam hidup Anda dan saya. Mari kita tetap semangat, tetap tekun melayani dan bekerja sebaik-baiknya. Sekalipun hanya mendapatkan bagian mungkin di belakang layar, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu yang kita kerjakan, karena Allah Maha tahu. Terus semangat dalam melayani Tuhan, karena pelayanan kita bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Dan Alkitab menuliskan di sana di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, segala sesuatu apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, maka jerih lelahmu itu tidak akan pernah sia-sia, karena Anda dan saya yang kita layani adalah Tuhan. Terus semangat melayani Tuhan, milikilah sikap kasih, kerelaan, dan kerendahan hati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terus terang Tuhan, sulit bagiku untuk bersembunyi. Aku cenderung ingin diperhatikan, ingin dihargai. Beri aku anugerah untuk mengharapkan hal itu dari sumber yang benar. Engkau yang tidak memandang muka. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Pelayanan, pekerjaan, apapun itu, biar itu akan kami kerjakan dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita, dengan penuh riang gembira, dengan kerelaan. Dan biarlah Tuhan akan membentuk kami memiliki kerendahan hati. Ya Tuhan, bimbing hidup kami. Segala sesuatu biarlah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu.
Dan kami rela untuk tidak menonjolkan diri, rela untuk tidak terkenal dan dikenal. Mari ya Tuhan, proses kami, bentuk kami, supaya kami memiliki hati sebagai hamba. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dan kami sebagai hamba-Mu, biarlah kami rela untuk berada yang tidak diperhitungkan. Kami rela untuk tersembunyi di balik nama-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, biarlah Tuhan terus memakai kami. Makasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus
kudus tiada batasnya. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.